Jiang Yue duduk tegak dan dengan tersenyum minta maaf berkata, aku tadi terlalu lelah sehingga tidak sempat memberitahu kalian. Aku sudah meminum pil pemurnian tulang dan sumsum yang dianugerahkan Dewa Shou. Kemungkinan besar selama 3 hari ini tubuhku sedang menjalani proses pemurnian di bawah pengaruh pil itu, itulah mengapa terus mengeluarkan keringat hitam. Ia tersenyum lembut, sudah membuat kalian khawatir. Aku baik-baik saja sekarang, dan aku sangat lapar, rasanya sekarang bisa menghabiskan 1 ekor ayam utuh sendirian. Huopo mengangguk dan langsung berbalik keluar untuk mengatur urusan makanan. Benar-benar tidak apa-apa. Yan Ce masih tidak percaya dan memeriksa Jiang Yue dari atas ke bawah dengan teliti, tetap belum tenang. Lebih baik panggil dukun untuk memeriksa. Sambil mereka berbicara, Leng Qingyun sudah lebih dulu pergi menjemput sang dukun. Jiang Yue tidak bisa berbuat apa-apa selain menerima pemeriksaan itu sekali lagi. Sang dukun meraba-raba tulang lengannya, lalu perutnya, dan berkata dengan sangat terkejut, Dewa Shou menampakkan diri, ini sungguh-sungguh sebuah mukjizat. Ia sangat tergerak, jelas ini adalah betina dewasa, namun kondisi tubuhnya seperti bayi yang baru saja berubah wujud, tanpa kerusakan sedikitpun. Seandainya tidak menyaksikan sendiri, mungkin aku akan mengira sedang bermimpi. Mendengar sang dukun berkata demikian, Jiang Yue pun sangat gembira. Lihat kan, bahkan sang dukun pun sudah bilang aku baik-baik saja. Sekarang boleh tenang ya. Jiang Yue melompat turun dari ranjang dan dengan penuh semangat menggerakkan semua anggota tubuhnya. Memang benar, pinggang yang sebelumnya agak kaku kini terasa sangat lentur dan ringan. Melihat ia seperti itu, para suami akhirnya benar-benar bisa tenang. Sorot mata Qian Ren jatuh pada pinggang Jiang Yue, tidak tahu apa yang sedang ia pikirkan. Pandangan Jiang Yue bertabrakan dengan tatapannya yang seperti api itu, ia memelototinya dengan sedikit malu dan kesal. Qian Ren langsung tertawa pelan. Pertukaran tatapan keduanya tidak luput dari pandangan orang lain. Leng Qingyun langsung mendengus keras dengan jelas dan penuh makna. Para suami lain meski tidak seekspresif Leng Qingyun, namun tatapan tidak puas mereka tetap mengarah kepada Qian Ren. Setelah semua orang keluar dari kamar, Jiang Yue tiba-tiba ingin bermain-main. Ia melompat dan dengan satu tangan bergantung di balok langit-langit pondok kayu. Bai Jiu Xiao langsung membuka kedua tangannya dan berdiri di sampingnya dengan sedikit tegang. Sayang, kau mau apa? Dalam pemahaman mereka yang sudah menjadi kebiasaan, Jiang Yue masih selalu dianggap seperti porselen rapuh yang mudah pecah. Namun kemudian Jiang Yue menggunakan kekuatan lengannya, menarik diri ke atas dengan ringan dan melakukan satu pull-up yang sempurna. Lalu ia melompat turun sambil tertawa keras. Sekarang rasanya aku bisa mencoba mendaki tebing jurang juga. Tepat saat itu Huopu yang sudah kembali menyaksikan semuanya. Ia tersenyum sambil berkata, lain kali ku bawa kau pergi mendaki. Tahu bahwa ia hanya bercanda, Jiang Yue tetap sangat senang. Para suami menghargai keinginannya dan tidak memperlakukannya seperti barang berharga yang tidak boleh disentuh. Ia melompat-lompat di dalam ruangan seperti kelinci yang lincah. Para suami saling senyum dengan hangat. Setelah suasana hati mereka menjadi lebih ringan, mereka pun baru menyadari bahwa mereka juga lapar. Semuanya langsung bergabung dalam kegiatan memanggang. He Zhangjia secara langsung mengantarkan daging ayam yang sudah ia olah. Saat Jiang Yue pingsan, ia sudah beberapa kali datang menjenguk. Jiang Yue menyapanya sambil mengeluarkan panggangan, minyak zaitun, dan bumbu-bumbu. Leng Qingyun memanggang daging ayam hingga mengeluarkan suara mendesis yang harum, aromanya langsung menyebar kemana-mana. Beberapa bayi yang sudah mulai bisa makan daging pun dibawa keluar. Para suami menyobek-nyobek daging yang lembut dan meniup-niupnya hingga dingin sebelum menyuapi mereka. Akuarium para bayi ikan juga ikut diangkut keluar untuk meramaikan suasana. Namun mereka hanya bisa memandangi dari dalam akuarium dengan penuh iri hati. Lan Qiming yang sangat tidak suka sesuatu yang berminyak tidak mau melempar makanan panggang ke dalam akuarium. Namun kemudian setelah melihat para bayi yang begitu tersiksa menatap makanan, ia tidak tahan dan mengeluarkan semangkuk udang hidup segar untuk disuapkan ke para bayi ikan. Barulah para bayi ikan itu bergembira,
mengibas-ngibaskan ekornya dan berenang riang di dalam akuarium. Jiang Yue berkata, "Qiming, para bayi terlalu lama di dalam akuarium pasti bosan. Kalau sempat, bawa mereka bermain di sungai atau danau." Lan Qiming mengangguk. "Belakangan ini terlalu sibuk. Aku pasti akan luangkan waktu." Bi Yunzi entah dari kapan sudah mengendus aroma harum itu dan menghampiri. Matanya langsung berbinar. "Kau tidak ada waktu. Biarkan aku yang mengajak mereka, termasuk bayi-bayi ular. Cuaca sedang bagus begini, turun ke air bersama-sama betapa menyenangkannya." Jiang Yue tersenyum membagi-bagikan daging ayam yang ada di tangannya kepada Bi Yunzi. Yunzi masih sebegitu menyukai bayi-bayi. Bi Yunzi tiba-tiba menampilkan ekspresi serius. "Perempuan suci, tolong jangan panggil aku si kecil. Itu terlalu akrab dan aku takut beberapa orang di sini langsung menelanku bulat-bulat." Jiang Yue tertawa terbahak. "Tenang saja, tidak ada yang memakanmu. Kau adalah pahlawan berjasa di keluarga kami." Bi Yunzi diam-diam melirik ke arah Qian Ren, melihat ekspresinya masih biasa saja, baru dengan lega menerima pujian Jiang Yue sambil tersenyum. "Kalau soal itu, tidak ada yang bisa menandingi kemampuanku." Jiang Yue tertawa kecil. Setelah semua orang makan kenyang, Jiang Yue mengambil napas dalam-dalam dan berdiri dari tempatnya. "Aku ingin memberikan kalian sebuah kejutan. Kehidupan kita akan segera meningkat pesat." Ia mencari posisi yang tepat, lalu dengan satu lambaian tangan kecilnya, sebuah villa berlantai 3 tiba-tiba muncul begitu saja di tanah lapang di tepi danau. Semua orang langsung terpana. Bahkan banyak anggota suku Yuesen yang sudah tidak jauh dari sana yang menyaksikannya langsung berlutut menghadap ke arah timur sambil berteriak, "Dewa Shou menampakkan kuasa. Mulai sekarang, inilah rumah kita." Jiang Yue sangat gembira dan bersemangat, mendorong-dorong semua orang. "Masih melamun apa? Masuk, lihat-lihat." Semua orang masih dalam keterkejutan dan belum tersadar. Baru setelah mendengar kata-kata Jiang Yue, mereka dengan kaku berjalan masuk ke dalam bangunan itu. Yan Ce bahkan memandangi telapak sepatunya dari kulit hewan, merasa seperti ia tidak pantas menginjak lantai yang seperti itu. Jiang Yue langsung mengambil beberapa pasang sandal dalam rumah dari tas sistemnya dan mengajari para suami cara memakainya. Setelah melihat-lihat seluruh rumah, Leng Qingyun bagaikan kilat sudah berlari mengelilingi 3 lantai penuh lalu secepat kilat kembali ke hadapan Jiang Yue. "Aku mau kamar di lantai 3 sisi timur yang menghadap selatan." Jiang Yue mengangguk. Baru saat itulah yang lain tersadar, Jiang Yue pasti akan tinggal di kamar utama lantai 1. Sementara lantai 2 dan 3 hanya ada 6 kamar tidur, namun ada 7 suami. Berarti sudah dipastikan ada seseorang yang harus berbagi kamar dengan orang lain. 7 orang memilih 6 kamar, tatapan mereka satu sama lain seketika mulai mengandung sedikit permusuhan. Saat ini sungguh tidak mungkin untuk memihak siapapun. Jiang Yue terpaksa berkata, "Kalian urus sendiri pakai cara masing-masing." Jiang Yue dengan ngeri menyaksikan semua orang berlomba naik ke atas. Huo Pu, Yan Ce, dan Qian Ren langsung berlari ke lantai atas. Bai dan Kun yang memiliki keuntungan sayap langsung mengepak sekali dan terbang ke balkon lantai 3, langsung menguasai satu kamar. Leng Qingyun juga sudah mengamankan kamar pilihannya. Bai Jiu Xiao pun secara elegan mengambil satu kamar. Dari 7 orang, hanya Lan Qiming yang tetap duduk dengan tenang di kursi rodanya di sisi Jiang Yue. Jiang Yue bahkan merasa sedikit tidak enak melihatnya. Begitu semua orang kembali ke lantai 1, wajah mereka semua memancarkan senyum penuh kemenangan. Justru di saat mereka sedang puas dengan diri sendiri, Lan Qiming dengan santai membuka mulut. "Karena kalian sudah semua memilih, kalau begitu aku tinggal bersama Yue saja. Tadi aku sudah melihat, kamar utama di lantai 1 cukup besar untuk menaruh satu ranjang ekstra. Aku mengalah kepada kalian semua dan berterima kasih kepada para saudara sekalian yang sudah sangat mempertimbangkan keterbatasan kakiku dalam naik tangga." Perkataan Lan Qiming itu seketika mengguncang semua orang. Terutama Leng Qingyun yang hampir meledak. Jiang Yue dengan panik merangkul pinggangnya dan mencegah Leng Qingyun mengamuk. Jangan, Qingyun, tenang.
Tidak boleh memukul Qiming. Setelah kekacauan ayam terbang anjing melompat yang berlangsung sejenak, semua orang dengan wajah merah padam duduk di meja besar lantai 1 dan terus saling berdebat. Sementara Lan Qiming duduk menatap Jiang Yue dengan tampang memelas. Jiang Yue menanggung keributan selama beberapa saat, lalu langsung menutup matanya. Kalau begitu aku bawa Qiming pindah ke Pondok Kayu. Aku yang keluar tinggal di sana. Semua orang langsung serempak berdiri dan menjawab dengan satu suara. Setelah rapat singkat dan kompromal, akhirnya seorang suami dengan sukarela pindah ke lantai 3 untuk memberikan kamar di lantai 2 kepada Lan Qiming. Sekaligus tangga akan dimodifikasi menjadi jalur miring yang bisa dilalui kursi roda sehingga Lan Qiming bisa naik ke lantai 2 secara mandiri. Usulan ini diterima dengan kelegaan. Pondok kayu kecil itu kini sudah tidak ada fungsinya lagi. Jiang Yue langsung menghibahkannya kepada He Zhangjia. He Zhangjia sangat terkejut dan gembira. 4 kamar bayi kerajaan pun disusun berjajar di halaman depan villa, masing-masing berisi bayi serigala, bayi singa, bayi elang, bayi harimau. Bayi ular dan bayi ikan yang tidak berguguran bulu bisa tinggal di dalam villa bersama sang ayah masing-masing. Seluruh keluarga akhirnya resmi menetap dengan nyaman. Jiang Yue mencoba-coba ranjang kasur springnya dan mengeluarkan seruan puas. Malam itu giliran Lan Qiming menemaninya. Jiang Yue terbaring di atas ranjang air mewah yang nyaman, memandangi Lan Qiming yang bergerak dengan sangat hati-hati seolah takut melakukan kesalahan. Jiang Yue mengeluarkan cambuk khusus milik Lan Qiming dari dalam tas sistemnya, lalu mengangkat dagunya dan berkata sambil tertawa, "Qiming, tadi siang caramu berpura-pura lemah itu memang sangat pantas untuk dipukul." Lan Qiming mengulurkan tangan dan menangkap ujung cambuk itu. "Jadi kau mau memukulku?" "Mau, kalau tidak dihukum, lain kali kau pasti lebih keterlaluan." Lan Qiming berbaring telungkup di atas bantal, menampilkan senyum yang sangat menggoda. "Benar, memang harus dihukum dengan baik." Jiang Yue menelan ludah melihatnya. Ujung cambuk itu meluncur perlahan di atas punggungnya. Sisik putih perak itu berkilauan seperti mutiara terbaik di bawah cahaya lampu. "Apakah kau ini siluman air yang menyamar?" Kemudian dari dalam kamar itu terdengar simfoni yang terus-menerus. Permainan Jiang Yue dan Lan Qiming sungguh tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, terlalu memalukan untuk diceritakan. Silakan bayangkan sendiri. Pada hari yang sama, suku Yue Shen tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak terduga, Zuzu dari suku Juluor yang pernah mencoba membantu Jiang Yue melarikan diri. Jiang Yue menerima kabar bahwa Zuzu sekeluarga telah tiba di suku Yue Shen. Ia sangat terkejut sekaligus gembira dan langsung pergi menyambutnya sendiri. Jiang Yue berlari menyongsong dan memanggil dengan gembira, "Zuzu Jie." Zuzu terlihat jauh lebih kurus dari terakhir kali mereka bertemu, wajahnya pun terlihat kelelahan dan pucat. Di sisinya ada 2 suami yang menemaninya, beserta 1 bayi kecil. Begitu melihat Jiang Yue, matanya langsung berbinar. "Jiang Yue." Jiang Yue menggandeng kedua tangannya erat-erat. "Zuzu Jie, bagaimana kau bisa sampai kemari?" Zuzu mendesah panjang. "Ceritanya panjang, maaf sudah merepotkanmu." "Zuzu Jie, jangan bicara begitu. Dulu aku justru yang ditolong olehmu. Ini pasti kedua kakak ipar, iya. Cepat masuk, ayo kita ngobrol di dalam." Setelah semua orang duduk di villa kecil itu, Zuzu baru bercerita. Suku Juluor ada masalah besar. Jiang Yue dan Huopu saling berpandangan, keduanya serentak mengerutkan kening. "Ada apa?" "Yue masih ingat dengan putra sang pemimpin suku, Su Hong," kata Zuzu. "Orang ini sekarang sudah menembus tingkat merah." Jiang Yue dan Huopu sama-sama terkejut seketika. Harus diketahui bahwa selain ramuan bakat yang dimiliki Jiang Yue, mereka belum pernah mendengar siapapun yang bisa tiba-tiba melompat dari tingkat hijau ke tingkat merah setelah dewasa. Jiang Yue bertanya, apakah suku Juluor memiliki bahan alami tersembunyi yang bisa membantu seseorang naik tingkat? Zuzu langsung menggelengkan kepala. Kalau ada pasti sudah digunakan sejak masa perkembangan, kenapa harus menunggu sampai dewasa? Itu juga benar.
Memang secara umum naik beberapa tingkat setelah dewasa adalah sesuatu yang mungkin terjadi, namun lompatan sekian besar tetap ada kemungkinan, ada peluang sebuah keajaiban bisa terjadi. Zuzu mengikuti alur pembicaraan. Kalau hanya soal naik tingkat saja, mungkin memang bisa dibilang ia anak pilihan surga. Tapi si Zhu Hong ini sangat tidak beres. Jiang Yue bertanya, tidak beres bagaimana? Zuzu menyusun kata-katanya dengan hati-hati. Sebelumnya Zhu Hong meski kekuatannya biasa, tapi reputasinya di suku sangat baik dan sangat dicintai, bahkan berpeluang mewarisi kepemimpinan suku Juluor. Namun sejak kekuatannya mulai meningkat, temperamen dan kepribadiannya berubah total, seperti menjadi orang yang berbeda sama sekali, sangat brutal. Bahkan ada satu kali Zhu Hong sedang berjalan di jalanan suku, ada anggota suku yang tidak sengaja menyenggolnya dan langsung hampir dipukuli mati olehnya. Sampai di sini, Zuzu tidak bisa menahan rasa ngerinya sendiri. Bukan hanya Zhu Hong, aku memperhatikan bahwa aura penindasan dari sang pemimpin suku, Zhu Ye, pun semakin kuat dari hari ke hari. Aku curiga ayah dan anak ini menggunakan semacam cara setan untuk meningkatkan kekuatan secara bersamaan. Namun cara peningkatan seperti ini jelas memiliki efek samping. Zuzu melanjutkan, kalau hanya ini saja, keluargaku tidak sampai harus melarikan diri. Bagaimanapun kami hanya rakyat biasa dan tidak ada urusan dengan orang-orang besar itu. Namun tidak lama kemudian aku mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Perdagangan suku Juluor mulai menyusut. Pemeriksaan keluar masuk suku semakin ketat dari hari ke hari. Aku biasanya cukup tahu banyak informasi, seorang temanku yang bertugas di pasukan patroli memberitahu bahwa sang pemimpin suku berencana menutup suku Juluor dari dunia luar. Hatiku langsung tegang. Lagi pula dulu aku sudah mencoba membantumu melarikan diri dan hal itu bocor ke telinga orang-orang yang tidak seharusnya tahu. Hanya karena aku adalah betina yang sudah memiliki keturunan sehingga mereka tidak bisa langsung menghukumku. Namun aku takut begitu sang pemimpin suku menutup suku, aku akan menjadi orang pertama yang dikorbankan. Maka aku segera menyuap teman di pasukan patroli itu dan berhasil melarikan diri. Zuzu melanjutkan, ternyata benar, begitu kami meninggalkan suku Juluor, langsung dikejar untuk dibunuh. Aku kehilangan 3 suami dalam pengejaran itu, baru berhasil lolos. Mata Zuzu langsung merah dan suaranya tercekat. Sekarang akhirnya aku bisa menemuimu. Jiang Yue langsung memeluk Zuzu erat. Betina yang biasanya penuh pendirian, keras kepala, dan belak-belakan itu kini menangis terseduh-seduh hingga hampir tidak bisa bernapas di dalam pelukan Jiang Yue. Jiang Yue dengan sabar menenangkannya sebentar. Bersama Huopu ia mengantarkan Zuzu kembali ke tenda yang sudah disiapkan, meninggalkan banyak perlengkapan kebutuhan sehari-hari yang berguna bagi betina dan bayi. Baru kemudian ia kembali ke villa kecil dengan hati yang dipenuhi berbagai pikiran berat. Setelah para suami kembali, Jiang Yue dan Huopu menceritakan ulang kejadian hari itu kepada semua orang. Bai Jiu Xiao berkata, dalam sejarah suku elang emas kami, tidak pernah ada catatan manusia bis yang bisa meningkat seperti itu. Selain ramuan bakat di tangan Yue yang merupakan anugerah Dewa Shou, aku tidak bisa memikirkan kemungkinan lainnya. Lan Qiming terdiam cukup lama sebelum akhirnya berkata, ada satu rahasia yang sudah turun-temurun disampaikan dari mulut ke mulut oleh para pemimpin suku Jiao Ren kami. Ia melanjutkan, konon para pengikut Dewa Shou bisa berubah antara wujud manusia dan hewan dalam pertempuran. Namun tubuh kalian memiliki satu kelemahan fatal, sebuah pantangan yang tidak boleh disentuh. Jika dilanggar, akan mengakibatkan bencana yang menghancurkan dunia. Karena itulah Dewa Shou menurunkan larangan ilahi dan memaksa semua pengikutnya untuk melupakan hal tersebut. Semua orang menghirup napas dingin bersamaan. Lan Qiming menjelaskan lebih lanjut, memakan tubuh manusia bis yang lebih kuat akan membuat seseorang menjadi semakin kuat. Namun cara peningkatan seperti ini sangat mungkin mengakibatkan gangguan jiwa, pada akhirnya akan mendorong seseorang menuju kegilaan. Semakin banyak dimakan, semakin cepat menjadi gila. Konon selama memakan cukup banyak manusia bis tingkat merah,
seseorang bisa menembus tingkat merah dan berkuasa atas seluruh benua manusia bis, menjadi keberadaan yang sejajar dengan Dewa Shou. Lan Qiming melanjutkan, dahulu kala perang besar di antara para pejuang tingkat merah hampir memusnahkan semua suku-suku yang kuat. Itulah mengapa Dewa Shou terpaksa secara paksa menghapus ingatan semua manusia bis dengan kekuatan ilahi. Inilah akibat dari kanibalisme. Jiang Yue tidak bisa menahan dirinya untuk tidak teringat pada sesuatu, namun melihat wajah Jiang Yue berubah pucat, Lan Qiming langsung menyesal telah mengatakannya. Namun jika suku Juluor benar-benar melakukan kanibalisme, dan mereka adalah suku super dengan populasi lebih dari 10.000 orang, akibatnya akan sangat mengerikan. Itulah mengapa ia terpaksa mengungkapkannya. Bai Jiuxiao dan Bai Dankun saling beradu pandang. Bai Dankun langsung berkata, aku pergi besok untuk melihat. Dengan kecepatanku, pulang pergi hanya butuh 1 hari 1 malam. Sebelum matahari senja lusa hari aku pasti sudah kembali. Jiang Yue membuka mulut. Aku ikut bersamamu. Tidak boleh. Semua orang serempak menolak. Terlalu berbahaya. Aku sudah memutuskan. Jiu Xiao, Qian Kun, dan aku, bawa serta regu pemburu suku elang emas. Kalau tidak bisa menang kita lari. Kalau hanya untuk pengintaian, harusnya cukup untuk kabur dengan selamat. Semua orang masih tidak yakin. Setelah berdiskusi panjang, diputuskan untuk membawa Qian Ren juga. 3 pejuang tingkat merah berangkat bersama. Untuk sekadar mengintai, itu harusnya lebih dari cukup untuk kembali dengan selamat. Keesokan harinya pagi-pagi, rombongan langsung berangkat. Perjalanan pulang pergi mengintai, sepanjang jalan tidak ada kejadian apapun. Setelah malam tiba, rombongan mendekati wilayah kekuasaan suku Juluor. Bai Jiuxiao lebih dulu mendarat dan membawa regu pemburu suku elang emas bersembunyi di balik sebuah bukit, setiap saat siap untuk terbang menghindar. Ini adalah teknik berburu andalan suku elang emas. Bai Dankun yang memiliki kecepatan tertinggi lebih dulu terbang naik ke angkasa, dan langsung melihat sepasang mata yang bersinar merah seperti darah. Sebuah rasa ngeri yang mematikan langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Bai Dankun langsung dengan cepat memutar tubuhnya ke samping. Sebuah pedang raksasa sepanjang 2 meter dengan diameter sebesar mulut mangkuk menghantam dengan kecepatan kilat dari arahnya. Kekuatan liar yang terbawa pedang raksasa itu seolah mampu membelah awan. Pupil mata Bai Dankun mengecil hingga setipis jarum. Siapapun yang bisa melepaskan panah seperti ini jelas memiliki kekuatan yang jauh melampaui batas tingkat merah. Pedang raksasa itu menembus sayap kanannya dari sisi ke sisi, jebol tembus sepenuhnya. Bai Dankun mengeluarkan jeritan nyaring yang memilukan. Pedang itu tertancap di sayapnya sehingga ia tidak bisa berubah ke wujud manusia. Elang emas raksasa itu kehilangan keseimbangan di udara dan mulai terhuyung-huyung jatuh. Orang yang melepaskan panah itu mendecak kecewa, lalu mengambil pedang raksasa berikutnya, menarik busur dan membidik lagi. Kali ini, tubuh Bai Dankun yang jatuh dengan lambat sudah tidak mungkin bisa menghindar. Qian Kun, Jiu Xiao, selamatkan dia. Bai Jiu Xiao sudah meluncur ke udara dengan kecepatan penuh. Ia memotong sudut lintasan panah itu dan menghadang di depan Bai Dankun. Jantung Jiang Yue hampir berhenti berdetak. Panah itu menghantam punggung Bai Jiu Xiao, namun memantul dan akhirnya jatuh dengan bergoyang-goyang ke tanah. Di balik perlindungan hutan dan pepohonan yang lebat, Bai Jiu Xiao memuntahkan setetes darah. Di atas tingkat merah, tidak heran bisa mengenai Qian Kun. Jiang Yue dengan cepat menukarkan obat penghenti darah dan perban dari sistem, langsung siaga. Para anggota suku tanpa ragu mencabut pedang panjang yang tertancap di sayap Bai Dankun. Darah langsung menyembur deras. Bai Dankun berubah ke wujud manusia. Jiang Yue segera maju dan menaburkan bubuk penghenti darah di atas lukanya, lalu dengan cepat menghentikan pendarahan dan membalut lukanya. Bai Dankun mengatupkan giginya keras-keras. Yue, maafkan aku tidak berguna. Jangan bicara begitu. Cepat pergi dari sini. Jiang Yue berkata dengan cepat dan tegas, apapun yang terjadi, suku Juluor sudah pasti akan menjadi ancaman besar. Kita kembali dulu dan pikirkan rencana selanjutnya.
Kemudian ia menoleh kepada Bai Jiu Xiao. Jiu Xiao, kau baik-baik saja. Bai Jiu Xiao mengangguk. Hanya luka kecil. Untung ada pelana 7 bintang yang kau berikan. Kita mundur. Jangan terbang dulu, berjalan keluar sejauh 100 li baru naik ke udara. Para anggota suku mengangguk dan langsung bergerak. Qianren menggendong Jiang Yue di punggungnya. Rombongan langsung menerobos masuk ke dalam hutan lebat dan menghilang tanpa jejak. Para anggota suku Elang Emas mengambil alih tugas pengintaian. Berdasarkan informasi yang terus mereka laporkan, pasukan pengejar masih ada beberapa jarak di belakang namun terus mengikuti dengan sangat ketat. Qianren memindahkan Jiang Yue ke punggung Bai Jiu Xiao, lalu menepuk bahunya. Bawa Yue pergi. Aku pergi membunuh orang dulu. Qianren, jangan. Jiang Yue buru-buru memanggilnya dengan khawatir. Pihak lawan ada yang di atas tingkat merah. Kalian bertiga harus tetap bersama baru ada kemungkinan untuk melawan. Aku hanya pergi menghambat mereka sebentar. Tenang, kalau tidak bisa menang aku pasti lari. Bai Jiu Xiao pun mengangguk. Biarkan Qianren pergi. Yang di atas tingkat merah kemungkinan besar tidak akan ikut mengejar. Jiang Yue ragu sebentar, lalu dengan menguras poin yang cukup besar menukarkan satu ramuan bakat tingkat merah dari toko sistem. Ia menyerahkannya kepada Qianren. Telan ini, Yan Ce menggunakannya untuk menembus tingkat merah. Aku tidak tahu apakah ramuan tingkat merah masih berguna untuk pejuang yang sudah di tingkat merah, tapi pasti tidak ada ruginya. Kau harus kembali dengan selamat. Qianren menampilkan senyum yang sangat singkat. Dengan kepala ditengada ia menelan ramuan itu. Lalu ia berbalik ke arah yang berlawanan dari arah lari rombongan dan tanpa suara lenyap di antara rimbunan hutan. Jiang Yue juga menukarkan obat luka dalam untuk diminum dari toko sistem dan memberikannya kepada saudara Bai. Tidak lama setelah mereka meminumnya, wajah keduanya mulai kembali kemerahan dan kecepatan lari mereka pun meningkat. Mungkin berkat Qianren yang menghambat pasukan pengejar itu, suara pasukan di belakang semakin lama semakin jauh. Jiang Yue merasakan ketegangan dalam hatinya sedikit berkurang. Ia bertanya, Qian Kun, apakah kau melihat dengan jelas siapa orang itu? Bai Dan Kun menjawab, penglihatan suku Elang Emas secara alami sangat tajam, aku melihat sangat jelas. Memang benar itu adalah pemimpin suku Juluor, Zuye. Dalam pertempuran sebelumnya, kekuatannya masih sebanding denganku, itulah mengapa ia hanya bisa membiarkan kita melarikan diri. Namun kali ini ia sudah jauh melampaui batas yang bisa dicapai tingkat merah, sehingga bisa menekanku dengan mudah. Ekspresi Bai Dan Kun berubah menjadi penuh kemarahan. Mungkin karena serangan suku Elang Emas terakhir kali memberikan pelajaran baginya, sehingga kali ini ia sudah mempersiapkan senjata khusus untuk menghadapi manusia bis terbang. Di atas tingkat merah, sungguh mengerikan. Namun bukan berarti tidak bisa dikalahkan. Jiang Yue dengan cepat membuka-buka toko sistem di benaknya. Di toko sistem memang tersedia senjata api, harga bahan peledak dan ranjau masih bisa diterima. Jiang Yue membeli satu peti penuh. Setelah menghabiskan sebagian besar poin yang tersisa, ia juga membeli banyak senjata tempur jarak dekat berkualitas tinggi. Begitu kembali ke suku Yue Shen nanti, semua pejuang tingkat kuning ke atas harus segera dipersenjatai. Huo Po berkata menenangkan, Yue, jangan terlalu khawatir. Kemungkinan ia tidak akan keluar menyerang dalam waktu dekat. Kita bisa merekrut lebih banyak sekutu untuk menghadapinya bersama-sama. Ya, kita memang harus merekrut lebih banyak pihak. Jiu Xiao, begitu kita kembali ke suku, tolong kirimkan utusan ke rawa pulau 10.000. Kemudian Jiang Yue tiba-tiba mengalihkan topik dengan sangat tiba-tiba. Tapi yang paling penting sekarang, aku harus segera melahirkan satu kawanan bayi lagi. Bahkan dalam pelarian seperti ini, telinga di bawah rambut putih Bai Jiu Xiao perlahan mulai memerah. Rombongan berlari tanpa henti hingga matahari hampir terbenam. Baru di dalam hutan lebat mereka akhirnya berhenti sejenak untuk beristirahat. Bahkan dua pejuang tingkat merah itu pun sedikit terengah-engah. Bai Jiu Xiao menurunkan Jiang Yue dan bertanya, bagaimana? Pasukan pengejar masih seberapa jauh? Anggota suku yang ditugaskan untuk mengintai segera melaporkan,
Kepala muda, sudah berhasil kita lepaskan. Tampaknya wilayah ini sudah di luar jangkauan suku Juluor, mereka juga sudah menyerah dari pengejaran. Bai Jiu Xiao mengatur giliran jaga malam. Jika malam ini berlalu dengan aman, besok pagi para manusia bis terbang sudah bisa terbang dan langsung kembali ke padang rumput. Bai Jiu Xiao berpikir sebentar, lalu berkata kepada Jiang Yue, "Yue, aku harus kembali sendiri ke tebing jurang sebentar untuk melaporkan hal ini kepada ayah dan ibu." Dari pertempuran terakhir, suku Elang Emas dan suku Juluor sudah punya permusuhan lama. Meski tebing jurang sulit diserang dari luar, tetap harus diperingatkan. Jiang Yue mengangguk, memang sudah seharusnya begitu. Hingga larut malam Qian Ren baru kembali. Begitu tiba, Qian Ren dengan dominan langsung menekan Jiang Yue ke sebatang pohon besar di hadapan semua orang dan menciumnya sangat lama, baru tertawa puas melepaskannya begitu Jiang Yue meronta-ronta. Wajah Jiang Yue memerah padam, bibirnya bahkan agak membengkak. Namun ia tetap memeriksa tubuh Qian Ren dengan sangat teliti dari atas ke bawah. Baru setelah mendapati hanya ada luka-luka kecil, ia bisa benar-benar bernapas lega. Jiang Yue memaksa untuk mengobati lukanya. Qian Ren melambaikan tangan dengan acuh. "Tidak perlu diobati, segitu saja aku sudah sembuh sebelum obatnya selesai dioleskan." Jiang Yue tetap dengan cepat mendisinfeksi luka-lukanya, baru melepaskannya. Qian Ren sambil lalu mengunyah beberapa potong daging kering untuk memulihkan tenaga. Jiang Yue bertanya, "Qian Ren, setelah meminum ramuan tadi, ada terasa sesuatu?" "Ada, kekuatanku terasa meningkat cukup banyak." Jiang Yue sangat gembira. Ternyata ramuan genetik tingkat merah tidak hanya berguna untuk mereka yang belum mencapai tingkat merah, manusia bis yang sudah di tingkat merah pun bisa menggunakannya untuk terus meningkat. Sayang sekali sekarang poin sudah habis. Pada akhirnya, melahirkan lebih banyak bayi adalah kuncinya. Sudah lama sekali Jiang Yue tidak pernah merasa sepahak ini. Qian Ren tiba-tiba bertanya, "Kenapa yang lain dipanggil dengan nama pendek, Aceh, King Yun, Jiu Xiao, tapi aku dipanggil dengan nama lengkap?" Jiang Yue terpaku sejenak, karena tidak terasa alami saja. "Mau dipanggil apa?" Qian Ren melempar balik pertanyaan itu. "Kau yang pikirkan sendiri." Jiang Yue mencoba-coba, Aren, sayang." Qian Ren langsung merinding seluruh badan. Jiang Yue langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah tertawa-tawa, Jiang Yue tiba-tiba menoleh kepada Bai Jiu Xiao dan berkata, "Jiu Xiao, tolong carikan gua yang bersih." Bai Jiu Xiao yang sudah pulih dari rasa malu tadi siang itu meski wajahnya masih sedikit kemerahan, tetap mengangguk dengan tenang dan pergi. Qian Ren memandangi Jiang Yue dan Bai Jiu Xiao dengan sorot mata yang sedikit mengejek, matanya penuh rasa gemas dan tidak puas. Jiang Yue membalik mata dan tidak mau peduli padanya. Bai dan Kun menampilkan ekspresi sedikit cemberut. Meski memang sudah wajar Jiang Yue memberikan keturunan kepada Bai Jiu Xiao karena mereka sudah resmi bersatu, ia tetap merasa sedikit kehilangan. Jiang Yue melihat ekspresinya yang sungguh-sungguh memelas dan tidak tahan, langsung dengan iseng mengusap rambutnya yang emas bak mahkota itu. "Qian Kun, malam ini istirahat dulu dan pulihkan lukamu." Bai dan Kun tidak punya pilihan selain mengangguk. "Baiklah." Jiang Yue mencium sisi wajahnya. "Anak baik." Tidak lama kemudian Bai Jiu Xiao kembali. "Ikutiku." Jiang Yue mengikutinya pergi. Berjalan sebentar, Jiang Yue tiba-tiba merasakan punggungnya agak berdiri bulu romanya, seolah ada sesuatu di belakang. Ia menoleh tajam, dan langsung membentur dada Qian Ren yang sangat keras. Hampir saja hidungnya berdarah karena menghantam dada yang sekeras batu itu. Jiang Yue berkata dengan suara tertahan, "Kau kemari untuk apa?" Qian Ren mengangkat alisnya dengan tenang. "Si elang emas terluka, aku tidak terluka. Atas dasar apa aku tidak boleh kemari? Masa kau mau biarkan aku sendiri kesepian sementara kau pergi berduaan dengan si burung putih?" Jiang Yue membelalakan matanya dan menolak dengan tegas. "Tidak boleh, sekali hanya satu orang." Qian Ren langsung memasang tampang mengalah yang sangat kelihatan dibuat-buat. "Oh,
Baiklah, aku tunggu sampai mereka selesai, baru aku datang. Akibat ulahnya itu, Bai Jiu Xiao pun ikut berhenti. Ia menarik tangan Jiang Yue, menundukkan kepala dengan sedikit murung. Yue, aku tahu kau ingin segera mendapat anugerah Dewa Shou, itulah mengapa kau tergesa-gesa ingin memiliki keturunanku, kan? Jiang Yue melihat motivasinya yang sesungguhnya sudah tertebak, sedikit canggung. Ah, tidak sepenuhnya begitu. Kita juga memang sudah resmi bersatu. Dan perasaanku kepadamu juga sangat baik kok. Kau tidak perlu menjelaskan padaku, sayang. Melihatnya jadi sangat gugup, Bai Jiu Xiao justru tersenyum. Apapun alasannya, aku bersedia bekerja sama. Aku akan berusaha sebaik mungkin memenuhi semua keinginanmu. Dan aku pasti akan membuat kau nyaman. Satu orang dominan dan dingin, satu orang lembut dan penuh perhatian. Jiang Yue tidak bisa menolak keduanya. Pikirannya nyaris kacau balau bagaikan periuk yang mendidih. Ketika Bai Jiu Xiao mendongak, ekspresi lembutnya belum sepenuhnya sirna. Namun dalam satu beralih pandang ia melirik Qian Ren dengan tatapan yang dingin dan penuh arogansi. Bukan berarti ia tidak bisa bersaing memperebutkan perhatian, hanya saja memenangkan hati lebih dulu jauh lebih efektif. Qian Ren melihat Jiang Yue yang tampak kebingungan, langsung mendengus mengejek. Ia melangkah setengah langkah maju. Kalau soal kekuatan, sekarang akulah yang lebih kuat dari Bai Jiu Xiao. Mengapa melahirkan keturunannya tapi tidak melahirkan keturunanku? Apakah kau tidak suka anak ular? Jiang Yue pun kini benar-benar terjebak. Qian Ren hari ini sudah seorang diri memotong jalur pasukan pengejar dan berjasa besar. Selain itu Jiang Yue selalu merasa ada sedikit hutang budi kepadanya. Jadi ia tidak tahu bagaimana cara menolak. Dan Bai Jiu Xiao, di antara semua suaminya, hanya ia yang belum memiliki bayi. Kalau tidak memberikan keturunan kepadanya, terkesan Jiang Yue pilih kasih kepada Qian Ren. Melihat ekspresi Jiang Yue yang begitu bimbang, Bai Jiu Xiao menghela napas panjang. Jangan buat sayang kita kesulitan. Kita masih punya banyak waktu ke depannya. Bukan ia tidak mau bersaing dengan Qian Ren, melainkan strategi mundur untuk kemudian maju adalah cara yang jauh lebih cerdas. Sementara Qian Ren sama sekali tidak merasa bersalah. Ia memang bukan tipe yang mau mengalah dan melepaskan apa yang diinginkannya, dengan cara apapun. Ia tidak peduli pandangan dan perasaan orang lain. Bai Jiu Xiao berbalik badan berpura-pura hendak pergi. Jiang Yue menggigit bibirnya, menggenggam tangannya dan menahannya sebelum ia sempat melangkah. Bai Jiu Xiao menoleh ke belakang dan memeluk Jiang Yue. Suara Jiang Yue sangat kecil seperti bisikan, namun di telinga pejuang tingkat merah suaranya seperti guntur yang bergema. Merasakan suhu tubuh dua jantan di sisinya yang meningkat drastis dan detak jantung mereka yang kencang, Jiang Yue langsung memejamkan matanya. Dewa Shou terkutuk ini, aku, Jiang Yue, pada akhirnya juga ikut terjerumus. Keesokan harinya, Jiang Yue menyadari dirinya telah terbangun namun tidak tahu bagaimana caranya ia bisa tertidur tadi malam. Mengingat kembali kegilaan semalam, dua orang itu seperti sedang berkompetisi. Saling berlomba untuk menjadi yang paling mengesankan. Untunglah ia sudah meminum pil pemurnian tulang dan sumsum sebelumnya, kalau tidak, kemungkinan besar ia sudah tidak tertolong semalam. Tepat saat semua orang bersiap untuk berangkat, salah satu anggota suku yang ditugaskan mengintai tiba-tiba datang melapor bahwa mereka menemukan seorang manusia bis yang terluka tidak jauh dari tempat mereka beristirahat. Anggota suku elang emas itu dengan dahi berkeringat dingin menyampaikan laporan. Ini adalah kelengahannya, apalagi kepala muda dan rombongan masih membawa serta sang betina, betapa berbahayanya situasi ini. Orang itu terbaring bermandikan darah dan saat pertama ditemukan masih disangka sudah menjadi mayat. Jiang Yue berpikir sejenak, sekarang tidak ada bahaya lagi. Kita pergi lihat, kalau masih bisa diselamatkan, kita tolong, itu juga amal kebaikan. Bersama tiga suami, mereka berjalan mendekati. Baru setelah tiba di dekatnya, Jiang Yue bisa melihat dengan jelas sosok orang itu. Ia memang terluka sangat parah, bukan hanya luka luar, tubuhnya juga mengalami luka dalam.
Dari darah yang ia muntahkan bahkan terlihat ada potongan pembuluh darah, artinya organ dalamnya sudah rusak. Karena kondisinya yang benar-benar berlumuran darah dan sangat lemah, mereka tidak bisa memperkirakan tingkat kekuatannya. Yang bisa mereka lihat hanyalah ia adalah jantan bertubuh tinggi besar, manusia bis harimau putih. Harimau putih, Bai Jiu Xiao terkejut pelan. Aku mengira mereka sudah punah. Harimau putih, ular biru, dan elang emas, semua keturunan langka yang diwariskan dari zaman purba. Berbeda dengan ular biru yang musnah akibat api kaum Jiao Ren, suku harimau putih punah perlahan-lahan karena berbagai sebab. Tidak disangka di sini bisa menemukan satu ekor harimau putih yang terluka parah. Di rambut hitamnya terdapat satu helai rambut putih di bagian tengah, itu adalah ciri khas harimau putih darah murni. Tolong saja ia, sayang sekali kalau sampai mati. Jiang Yue membuka panel sistem dan memeriksa, bakat harimau putih, tingkat merah. Kekuatan, puncak tingkat pejuang tangguh. Jiang Yue mengeluarkan obat luka emas untuk diberikan kepadanya minum. Para suami tidak ingin Jiang Yue menyentuh jantan lain, maka dengan 7 tangan 8 kaki mereka yang membalut lukanya, hasilnya memang tidak terlalu rapi dan orang itu akhirnya terlihat seperti mumi manusia. Semua orang pun mengangkat si mumi harimau putih yang terluka itu ke punggung para manusia bis terbang, lalu rombongan itu akhirnya berangkat kembali menuju suku Yue Shen. Dalam perjalanan melewati tebing jurang, Bai Jiu Xiao mampir sebentar untuk memberitahu Bai Yu dan Feng Qiaochu, lalu kembali ke sisi Jiang Yue. Jiang Yue bertanya bagaimana hasilnya. Bai Jiu Xiao berkata dengan sedikit tidak berdaya, kata-kata ayah adalah, urus dirimu sendiri dan lindungi betinamu, di sini tidak perlu kau yang pikirkan. Kalau yang di atas tingkat merah berani kemari, ayah sendiri yang akan memberi sambutan hangat. Ayah memang terlihat ceroboh tapi sebenarnya sangat pandai dan berani. Tidak perlu khawatir, pesan sudah tersampaikan, mari kita pulang. Menjelang matahari terbenam, rombongan Jiang Yue akhirnya tiba kembali di suku Yue Shen. Para anggota suku melihat Bai dan Kun yang masih dibalut perban semua langsung terkejut dan bertanya-tanya apa yang terjadi. Di lantai satu villa kecil itu Huopu berkata, tidak menyangka ia benar-benar sudah menembus batas itu. Jiang Yue membuka mulut, ada sesuatu yang belum pernah aku ceritakan sebelumnya. Sebenarnya aku sudah tahu apa yang ada di atas tingkat merah. Yang di atas tingkat merah adalah pejuang, dan pejuang yang sudah mencapai tingkatan itu bukan hanya kecepatan, kekuatan, dan kelenturannya yang jauh melampaui tingkat merah. Mereka juga bisa menguasai satu jenis kekuatan supranatural. Kekuatan supranatural. Petir, kabut, angin badai, yang bisa kau bayangkan maupun yang tidak bisa kau bayangkan. Singkatnya, pejuang tingkat ini bisa membangkitkan kemampuan super. Sorot mata semua suami langsung tenggelam dalam keserisaan. Jika pejuang bisa menguasai kekuatan supranatural, bukankah itu sebuah keberadaan yang tidak terkalahkan? Terutama Bai dan Kun yang baru saja mengalami sendiri betapa mengerikannya itu, bahkan sempat sedikit meragukan dirinya sendiri. Namun Jiang Yue justru menampilkan senyuman. Tapi kalian tidak perlu khawatir. Aku punya cara untuk menghadapinya. Leng Qingyun tertawa kecil dan mengacak-acak rambut Jiang Yue dengan gemas. Sudah tahu kok, rubah kecil kita memang paling banyak akalnya. Jiang Yue menepis tangannya sambil tersenyum, lalu dengan serius berkata, pertama, bayi rubah 9 ekor, Kun Peng, ilusi, bayangan kabut, badai, elang phoenix, ke-6 bayi ini semuanya berbakat pejuang. Setelah mereka dewasa nanti, mereka bisa menembus ke tingkat pejuang tanpa hambatan berarti. Di tengah keheningan yang mencengkeram, semua suami sama-sama terkejut. Meski sudah tahu Jiang Yue memiliki kemampuan melahirkan yang sangat luar biasa, ternyata sudah ada 6 bayi tingkat pejuang di dalam keluarga mereka sendiri. Jiang Yue melanjutkan, namun para bayi belum bisa berubah wujud. Sebelum mereka membentuk kekuatan tempur yang sesungguhnya, kita harus tetap menopang suku Yue Shen sendiri. Tapi ada berita baik lainnya. Jiang Yue kembali melontarkan bom berikutnya. Ramuan bakat tingkat merah yang pernah digunakan Yan Che, dalam pengejaran tadi aku memberikan satu kepada Qian Ren.
Ternyata terbukti bahwa pejuang tingkat merah pun masih bisa meningkat lagi menggunakan ramuan bakat tingkat merah. Qian Ren berhasil naik ke tingkat merah menengah. Qian Ren dengan santai sedikit menengadahkan dagunya, melepaskan aura tingkat merahnya. Tekanan itu mengalir ke arah semua suami. Semua orang merasakan kemajuan kekuatannya, dan tidak ada yang marah, justru semuanya sangat antusias. Setelah mendengar dua berita yang merespons ancaman itu, semangat semua orang langsung bangkit kembali. Awalnya mereka mengira sudah muncul musuh yang tidak terkalahkan, sekarang terlihat bahwa bukan berarti tidak ada jalan keluarnya. Melihat semua orang kembali membangun kepercayaan diri, Jiang Yue juga tersenyum. Tapi saat ini ramuan bakat tingkat merah aku tidak punya. Aku butuh waktu lebih banyak untuk mengumpulkannya. Namun aku punya senjata yang bisa langsung meningkatkan kemampuan tempur kalian sekarang juga. Leng Qingyun langsung menyergah, cepat keluarkan. Jiang Yue melambai kecil, semua mundur sedikit. Jiang Yue mengeluarkan semua senjata kristal besi yang dihadiahkan sistem maupun yang baru ia beli, dan meletakkan semuanya di atas meja hingga membentuk tumpukan mengkilap yang menawan bagaikan sebuah gunung kecil. Jiang Yue tersenyum. Pilih sendiri sesuai selera masing-masing. Setelah kalian pilih, panggil Yunzi dan yang lainnya. Oh ya, simpan dulu tombak beruas 9, itu untuk Sang Jia. Huopo memilih tombak panjang berwarna merah perak, sangat cocok untuk pertempuran berkuda. Yan Ce memilih sebilah Miao Dao, senjata berupa pedang panjang yang sangat panjang ini adalah salah satu senjata bermata paling mematikan dalam sejarah senjata dingin. Kecocokan antara pemuda serigala abu-abu yang liar dan Miao Dao itu sungguh sangat tinggi. Leng Qingyun memilih sepasang pedang panjang yang berkilau dingin. Qian Ren memilih sepasang kait ganda yang cocok untuk serangan mendadak. Lan Qiming yang pergerakannya tidak leluasa di darat memilih set busur panah jarak jauh beserta satu set pisau lempar. Jiang Yue memberikannya racun mematikan, setelah pisau lempar dilumuri racun, begitu mengenai darah langsung bekerja seketika. Ini bisa sangat mengkompensasi kelemahan Lan Qiming dalam bertarung di darat. Bai Dan Kun memilih pisau pendek. Bai Jiu Xiao memilih pedang satu tangan. Setelah semua orang selesai memilih, Jiang Yue memanggil beberapa pejuang tangguh dari suku untuk datang dan memilih senjata yang sesuai dengan mereka masing-masing. Ia juga secara khusus memberikan cambuk beruas 9 kepada He Zhangjia. He Zhangjia mencoba mengayunkannya sekali dengan ringan, dan langsung menghancurkan sebuah tiang kayu setebal mulut mangkuk seketika. Ia sangat senang. Cambuk beruas 9 memang sangat lincah dan ringan, bisa digulung di pinggang ketika tidak digunakan. Demi segera memiliki lebih banyak bayi dan mendapatkan lebih banyak poin, Jiang Yue tidak berani bersantai lagi. Ia meminum pil mempercepat kehamilan lebih awal untuk memastikan dirinya bisa melahirkan dalam 1 bulan. Pembangunan tembok kota dan benteng suku Yuesen pun semakin menggelora. Demi meningkatkan efisiensi, para anggota suku Yuesen hampir bekerja tanpa henti siang dan malam. Hari demi hari berlalu, Jiang Yue hampir sudah lupa dengan si harimau putih yang ia angkut pulang itu. Baru hari itu kabar datang dari Gua Dukun bahwa orang itu sudah sadar. Setelah tiba di Gua Dukun, Jiang Yue untuk pertama kalinya melihat dengan jelas bagaimana wajah si harimau putih itu. Dulu ketika ditemukan, tubuhnya penuh darah dan tidak bisa dilihat apapun selain bahwa ia seorang jantan. Sekarang wajahnya sudah dibersihkan, menampilkan wajah yang sangat tampan memukau. Hanya satu helai rambut putih di dahinya yang sangat mencolok. Si harimau putih duduk di atas ranjang. Dalam beberapa saat ia dengan tepat menemukan siapa yang paling berkuasa di antara semua orang yang hadir dan langsung memandangi Jiang Yue. Suaranya dalam dan sedikit serak. Aku ini siapa? Ini tempat apa? Jiang Yue menarik napas dalam-dalam, lalu dengan wajah polos tanpa dosa menjawab, namamu Xiao Hei. Ini adalah suku Yuesen. Kau adalah budak suku kami. Kau terbentur kepala dan jadi lupa ingatan. Sekarang kau sudah sadar, saatnya kembali membangun tembok kota. Si harimau putih menampilkan kebingungan sesaat. Ia bertanya, benarkah? Jiang Yue menampilkan senyum yang paling tulus dan penuh kejujuran di dunia. Benar,
Sekarang apakah ada bagian tubuh yang tidak nyaman? Si harimau putih menggerakkan tangan dan kakinya, lalu menjawab, tidak ada. Hanya sedikit sakit kepala. Jiang Yue mengangguk. Kalau begitu istirahat dulu. Makan dulu. Jangan sungkan. Begitu sakit kepalanya sembuh, pergi bantu membangun tembok kota. Tidak masalah kan? Tidak masalah. Meski ia merasakan ada sesuatu yang sepertinya tidak beres, ia tidak punya bukti apapun dan hanya bisa mempercayai kata-kata Jiang Yue. Dalam hati Jiang Yue berpikir, kalau sudah lupa ingatan, maka tenaga kerja gratis ini harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Siapa tahu sementara bekerja, ingatannya kembali lagi. Kalau sudah ingat, saat itulah ia pergi. Suku Yue Shen tidak rugi apapun. Jiang Yue sudah merasa rencananya sangat sempurna dan berbalik hendak pergi. Si harimau putih langsung bangkit dari ranjang dan dengan santai mengikutinya keluar tenda. Jiang Yue merasakan suara langkah kaki di belakangnya dan menoleh. Kenapa kau ikut aku? Tembok kota ada di sana. Kau yang menyelamatkan aku ingat itu. Jadi aku hanya mau mengikuti kau. Setelah Jiang Yue mencoba berbicara lebih lanjut namun tetap tidak berhasil membujuknya, ia terpaksa membawa si harimau putih Xiao Hei kembali ke villa kecilnya. Para suami semua sedang sibuk. Bi Yunzi sedang dengan tekun mengurus para bayi di kamar bayi. Mendengar ada suara, ia menjulurkan kepala ularnya yang hijau keluar sambil tertawa. Ada saudari Yue, suami baru. Ini yang tampan, jauh lebih baik dari yang sebelumnya. Jiang Yue membalik mata dan langsung menyergah. Yunzi, kau belajar mulut dari siapa? Tidak takut Qian Ren memakanmu. Bi Yunzi menjulurkan lidahnya sekilas dan langsung menarik kepala kembali ke dalam kamar bayi. Jiang Yue mendudukkan Xiao Hei di ruang tamu villa, lalu duduk sendiri dan meminum teh sambil menunggu waktu makan siang saat para suami kembali. Sejak suku Yue Shen dibangun, para suaminya semua sangat sibuk dan tidak punya banyak waktu untuk menemani Jiang Yue. Sekarang situasinya adalah hingga tengah hari pun tidak ada yang memasak, kompor dingin dan wajan pun dingin. Jiang Yue menghela napas. Karir dan cinta memang tidak bisa sepenuhnya sejalan. Xiao Hei melihat ia mendesah, tidak tahu apa yang berputar di kepalanya, lalu berdiri dan berjalan ke belakang Jiang Yue dan dengan pelan menuang ulang tehnya hingga penuh. Kau sedang apa? Xiao Hei adalah budakmu. Ini sudah seharusnya aku lakukan, melayani tuan. Kalau begitu, tuanku lapar. Bisa buatkan makanan. Xiao Hei mengangguk. Siap melayani, tuanku. Jiang Yue dalam hati berpikir, sungguh aneh sekali. Tapi entah mengapa sedikit memuaskan. Ini yang dinamakan kehidupan bertuan ya. Hingga dari dapur tercium aroma makanan yang harum, Jiang Yue baru dengan terkejut meletakkan cangkir tehnya dan berlari ke pintu dapur, mengintip dari balik pintu dengan kepala kecil yang penasaran. Tidak lama kemudian, di atas kepala Jiang Yue muncul kepala merah yang lain. Siapa ini? Leng Qingyun dengan rasa cemburu yang jelas berkata, Yue, kau ternyata diam-diam membawa jantan baru ke rumah selagi kami tidak ada, bahkan mengintip dia memasak. Set, pelankan suara. Aku sedang menyaksikan sebuah keajaiban, manusia bis yang bisa memasak. Xiao Hei mengenakan celemek masak. Tali celemek itu diikat di pinggang, memperlihatkan lekukan tubuhnya yang mengesankan. Rambutnya yang hitam legam sedikit mengembang ke atas dengan tidak teratur dan sangat urakan. Keduanya memandangi pemandangan itu dalam diam. Kemudian di atas kepala Leng Qingyun muncul kepala ketiga yang berwarna emas. Bai dan Kun berkata, siapa? Jangan-jangan saat tuan kecil tidak ada orang yang diam-diam mengambil alih posisi. Leng Qingyun berkata, kau memang tidak boleh bilang, tapi dari aroma masakannya saja sudah bisa kubilang, masakannya jauh lebih enak darimu. Bai dan Kun hampir meledak di tempat. Ketika mereka kembali masuk ke villa dan duduk di meja makan besar, Jiang Yue pertama-tama menjelaskan asal-usul Xiao Hei dengan singkat amnesia. Bai Jiu Xiao mengerutkan kening. Itu memang penyakit yang sangat jarang terjadi. Kata dukun, hanya bisa menunggu ia pulih sendiri. Mungkin suatu saat ada kejadian yang memicu ingatannya kembali.
Huopu juga tidak terlalu senang. Tadinya hanya niat baik menyelamatkan nyawanya, sekarang ia malah terus mengikutimu. Lagi pula, bagaimana kalau suatu hari ia ingat kembali dan justru menyerangmu? Lebih baik segera pergi saja. Jiang Yue sedikit ragu, sepertinya untuk sementara tidak mungkin. Belum selesai ia berbicara, Xiao Hei sudah membawa keluar beberapa piring makanan sekaligus. Teknik memasaknya masih menggunakan cara-cara biasa manusia bis, memanggang, membakar, merebus, namun hasilnya sungguh sangat lezat. Begitu makanan ditata di meja, ada rasa yang langsung memancar hanya dari penampilannya. Jiang Yue matanya langsung lurus memandangi makanan itu. Semua suami pun serentak diam. Jiang Yue bahkan bisa mendengar beberapa perut yang langsung berbunyi. Suasana canggung menyebar di atas meja makan. Baru saja tadi mereka bilang ingin mengusir orang ini, sekarang sudah mau makan makanan yang dibuatnya. Jiang Yue melihat semua orang diam, lebih dulu memecah kesunyian. Makan dulu, nanti diskusi lagi. Tidak perlu ajakan kedua, semua orang tanpa pengecualian langsung mulai makan dengan lahap. Setelah semua orang kenyang dan puas, Xiao Hei berdiri di belakang Jiang Yue dengan kepala sedikit tertunduk. Matanya terkunci ke arah meja, seperti seorang penjaga yang sangat setia. Para suami nyaris tidak bisa berkedip melihat pemandangan ini. Sudah makan di mulut mereka dan tidak enak lagi untuk menolak. Lagi pula Xiao Hei ini hanyalah manusia bis yang tersesat dan kehilangan ingatan, kalau benar-benar diusir, kemungkinan besar ia tidak akan selamat. Kalau begitu biarkan ia tetap tinggal, memasak dan menjaga keamanan saja. Jiang Yue berkata, belakangan ini kita sedang dalam masa pengembangan yang sangat krusial. Kalian masing-masing punya banyak urusan, dengan satu orang tambahan juga lebih baik. Oh ya, soal Yunzi, aku berencana mengangkatnya sebagai kepala panti asuhan bayi suku. Bagaimana pendapat kalian? Soal Yunzi aku tidak keberatan, posisi itu memang sangat cocok untuknya dan tidak ada yang lebih pantas. Soal si Xiao Hei kecil ini, kalau mau bertahan sebagai tukang masak tidak apa-apa. Tapi kalau mau jadi pengawal, kita perlu uji kekuatannya terlebih dahulu. Sekarang UER sedang hamil, memang tidak bisa tidak ada yang menemani. Kalau Xiao Hei mau jadi pengawal, silakan dicoba dulu. Jiang Yue menoleh ke belakang kepada Xiao Hei dan meminta pendapatnya. Xiao Hei, kalau kau ingin tetap di sisiku, kau harus bertarung melawan salah satu suamiku. Kalau tidak mau bertarung, pergi bantu bangun tembok kota. Kau mau apa? Xiao Hei menunduk dengan patuh, bulu matanya yang panjang menutupi pandangannya. Aku ingin tetap di sisi tuanku. Jiang Yue masih sedikit tidak terbiasa dengan sebutan itu dan merinding pelan sebelum berkata, baik, kalau begitu kita coba. Para suami keluar bersama-sama. Yan Che menggendong Jiang Yue dan membawanya ke arena latih suku Yue Shen. Huopu yang pertama maju. Ia sudah berpengalaman tempur yang sangat kaya, dan kekuatannya sebagai pejuang tangguh sangat pas untuk dijadikan tolok ukur. Para anggota suku yang melihat ada orang berlatih langsung berdatangan menonton. Huopu berjalan ke tengah arena dan berkata kepada Xiao Hei, kalau kau bisa bertahan 10 gerak serangan, kau punya kualifikasi untuk menjadi pengawal dekat UER. Xiao Hei berdiri berhadapan dengan Huopu tanpa sedikit pun rasa takut. Ayo! Arena segera dikepung oleh anggota suku dari segala penjuru. Pertandingan resmi dimulai. Jiang Yue memperhatikan dengan seksama. Di tengah arena yang riuh, Huopu mengambil inisiatif menyerang terlebih dahulu. Tubuhnya melesat ke depan bagai peluru yang ditembakkan. Seluruh kekuatannya terpusat di kepalan tangan dan langsung menghantam ke arah wajah lawan. Xiao Hei meski kehilangan ingatan, namun naluri tempurnya masih sepenuhnya utuh. Ia seketika memiringkan wajah dan menghindari serangan yang bagaikan halilintar itu. Seketika ia menarik lengan Huopu dan hendak melakukan bantingan bahu. Huopu kehilangan keseimbangan akibat kekuatan yang ditangkap itu, tubuhnya terlontar ke udara. Semua orang menghirup napas serentak. Namun di udara Huopu langsung memutar dan mencengkeram kedua lengan Xiao Hei. Kekuatan keduanya berimbang, dan akhirnya sama-sama jatuh menghajar tanah. Gerak pertama, seri. Bagus.
Para penonton langsung bersorak. Sistem nilai manusia bis sangat sederhana, kalau kau bisa menandingi aku, kau hebat. Jiang Yue dari kehidupan lampaunya juga pernah berlatih beberapa ilmu bela diri. Meski teknik bertarung manusia bis terlihat cukup primitif, namun semuanya adalah gerakan yang sangat efektif dan mematikan. Jiang Yue mengangguk-angguk kagum melihatnya. Harus diakui, Xiao Hei bukan hanya berbakat secara alami, pengalaman tempurnya juga sangat kaya dan matang. Huo Pu dan Xiao Hei terus bertarung beberapa gerak lagi, masing-masing bergantian menang dan kalah. Emosi para penonton sepenuhnya terseret oleh pertarungan itu. Menyaksikan pertarungan tingkat tinggi seperti ini, bisa mempelajari beberapa gerakan baru atau memperdalam pemahaman tentang kekuatan diri sendiri, sangat bermanfaat bagi semua orang yang menyaksikannya. Masih tersisa 3 gerak terakhir. Huo Pu sendiri juga sangat terkesan, sudah lama ia tidak menemukan lawan sparring yang layak. Setelah menjaga jarak, ia mengambil inisiatif untuk berubah ke wujud hewannya. Singa jantan raksasa tiba-tiba muncul di dalam arena latih. Detik berikutnya, harimau putih bermotif hitam putih berdiri berhadapan dengannya. Aura pejuang tingkat merah Huo Pu sepenuhnya terlepas begitu berubah wujud. Singa jantan dan harimau putih, dua predator puncak daratan, saling menerjang dan menggigit. Dalam sekejap keduanya sudah melewati 3 gerak. Lalu keduanya dengan cepat membuka jarak dan berubah kembali ke wujud manusia. Lengan kiri Huo Pu tergores satu luka panjang, sementara perut bagian samping Xiao Hei juga terluka. Maka dalam pertarungan ini Huo Pu sedikit lebih unggul. Huo Pu merangkupkan tangan memberi hormat. Aku mengalah. Xiao Hei ekspresinya tidak berubah. Aku yang kalah. Huo Pu melangkah maju dan menepuk bahunya. Kemampuanmu sudah sangat luar biasa. Selamat datang di suku Yue Shen. Xiao Hei kembali ke sisi Jiang Yue. Ia menunduk. Xiao Hei bersumpah dengan nyawa untuk melindungi tuanku. Di hadapan begitu banyak orang dipanggil, Tuan, seperti itu, Jiang Yue masih merasa sedikit malu dan kikuk. Namun ia berkata, mulai sekarang kau ikut di sisiku, menjaga keselamatanku. Dan juga memasak untukku. Demikianlah Xiao Hei menetap di suku Yue Shen, sementara bertugas sebagai koki, manajer rumah tangga, sekaligus pengawal pribadi Jiang Yue. Jiang Yue mengatur sebuah tenda yang tidak jauh dari villa kecil untuknya tinggali. Para suami untuk sementara bisa bernapas lega, setidaknya ia belum masuk ke dalam villa. Namun Jiang Yue punya banyak suami yang berbeda setiap malam, dan dengan pendengaran Xiao Hei yang tajam seperti itu pasti semuanya terdengar jelas olehnya. Xiao Hei baru saja mulai beradaptasi, konsep tentang suami pun masih sangat kabur baginya. Melihat Jiang Yue bersikeras, ia pun setuju pergi tinggal di tenda, meski terlihat sangat tidak terima dan tidak mengerti mengapa sang tuan tidak menginginkannya. Waktu berlalu, setelah meminum pil mempercepat kehamilan dan pil kenyamanan kehamilan, bayi di dalam perut tumbuh dengan kecepatan yang sangat mengejutkan, namun Jiang Yue sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Satu-satunya masalah adalah ia sekarang sangat mudah lapar. Kemampuan memasak Xiao Hei menyelesaikan hampir semua masalah Jiang Yue selama masa kehamilan yang tidak enak makan ini. Jiang Yue melihat ia sangat berbakat dan mengajari beberapa resep masakan spesial. Xiao Hei mempelajarinya dengan cepat dan langsung bisa mengembangkannya sendiri, membuat makanan bergizi untuk ibu hamil sudah tidak ada apa-apanya lagi baginya. Bi Yunzi dan Xiao Hei pun menjadi sahabat baik. Satu sangat menyukai bayi, satu pandai memasak. Di saat para suami sibuk membangun suku dan memperkuat pertahanan, keduanya menjaga villa kecil dengan sangat rapi dan teratur. Zuzu sekeluarga pun sudah menetap dengan baik. Yang menarik untuk disebutkan, beberapa jantan lajang di suku Yue Shen sudah melamar Zuzu. Bagaimanapun ia adalah betina muda yang berada di puncak masa suburnya. Zuzu saat melarikan diri dari suku Juluor kehilangan 3 suami, dan di rumah masih ada bayi kecil yang butuh dijaga, tenaga tidak cukup. Maka ia pun menerima beberapa lamaran. Jiang Yue karena penasaran sempat pergi melihat sebentar. Ia mendapati selera Zuzu ternyata adalah tipe-tipe jantan yang secara tampang sangat terlihat bisa diandalkan di rumah, bertubuh tinggi besar dan berotot, namun berkarakter lembut dan masuk akal.
Kedua betina itu saling berpandangan dan sama-sama tertawa kecil dengan saling memahami. Jiang Yue bermain sebentar dengan bayi Zhu Zhu lalu hendak berpamitan. Tepat saat itu datang laporan dari anggota suku bahwa serombongan manusia bis suku Serigala Abu-Abu datang berkunjung. Suku Serigala Abu-Abu, bukankah itu suku Yance? Mengapa tiba-tiba datang kemari? Jiang Yue hendak menjawab menerima kedatangan mereka ketika Zhu Zhu merenungkan sebentar dan tiba-tiba berkata, jangan-jangan mereka datang untuk mengambil bayi serigalamu. Bayi-bayiku ada hubungan apa dengan mereka? Zhu Zhu menghentakkan kaki. Bodoh, suami pertamamu adalah orang suku Serigala Abu-Abu. Bayi yang kau lahirkan berwujud Serigala Abu-Abu, berarti mereka secara tidak terbantahkan adalah anggota suku Serigala Abu-Abu. Sebelum suku Juluor ditutup, kabarnya masih sangat beredar. Aku sudah lama mendengar bahwa suku itu karena terlalu mengejar kemurnian darah. Garis keturunan mereka semakin menipis, sudah 2 tahun tidak ada bayi yang lahir. Yue, kau harus waspada. Wajah Jiang Yue langsung serius. Ia langsung memerintahkan, Xiao Hei, pergi panggil semua suamiku kembali. Xiao Hei memberikan perintah kepada beberapa orang dan kembali berdiri tegak di belakang Jiang Yue. Zhu Zhu juga tidak mau tinggal diam. Aku ikut bersamamu. Kalau mereka tidak tahu malu, biar aku yang habisi mereka dengan kata-kata. Jiang Yue tiba-tiba merasa sangat tenang dan aman. Soal memukul orang, para suami tingkat merah sudah lebih dari cukup. Tapi soal kemampuan maki-memaki, Zhu Zhu adalah ahlinya yang tidak ada tandingan. Jiang Yue mengangguk setuju. Rombongan pun berjalan bersama-sama ke arah pintu masuk. Para suami yang sedang bekerja di lokasi pembangunan pun satu persatu berdatangan kembali. Terutama Yan Che, ia jelas berlari kemari. Napasnya terengah-engah dan wajahnya sangat tidak enak dipandang. Jiang Yue menarik tangannya dengan penuh perhatian. Ace. Telinga serigala Yan Che langsung terkulai. Yue, maaf membuat masalah bagimu. Jiang Yue langsung mengerti. Hari ini orang suku Serigala Abu-Abu datang pasti ada niat buruk yang perlu diwaspadai. Ia mencubit pipinya pelan. Apa yang kau bicarakan? Ada masalah apapun kita hadapi bersama. Ceritakan dulu situasinya padaku, biarkan aku tahu dulu gambaran besarnya. Orang-orang yang datang untuk mencari masalah sudah ada di depan pintu. Yan Che juga tidak menyembunyikan apapun lagi. Meski aku lahir di suku Serigala Abu-Abu, tapi dari kecil aku memang tidak dianggap. Hanya karena warna buluku bukan abu-abu murni melainkan campuran hitam, putih, dan abu-abu, warna bulu seperti ini dianggap sebagai darah yang tidak murni oleh suku Serigala Abu-Abu. Jadi sejak kecil aku selalu diasingkan. Bahkan ayah dan ibuku lebih menyayangi adikku. Sejak masih sangat kecil sudah disuruh berburu untuk menghidupi keluarga. Bai Jiu Xiao yang mendengar ini menutup matanya sejenak, ekspresinya sangat dingin menahan amarah. Yan Che melanjutkan, sekarang terdengar kabar bahwa aku memiliki keturunan Serigala Abu-Abu murni. Maka mereka datang mengklaim bahwa keturunanku adalah anggota suku Serigala Abu-Abu sejati. Sungguh tidak tahu malu, benar-benar memalukan sampai ke akar-akarnya. Yan Che mengangguk dengan ekspresi tenang. Bagaimanapun aku tidak memiliki perasaan apapun terhadap mereka. Yue, lakukan apa yang kau anggap perlu. Di dalam suku ada satu pejuang tangguh, 5 tingkat pejuang biasa. Semuanya tidak perlu ditakuti. Jiang Yue berseru pelan, tapi yang jadi masalah ada orang tuamu di sana. Kalau mereka membawa serta orang tuamu, kita tidak bisa begitu saja membunuh semuanya. Perlu cara yang lebih halus untuk mengusir mereka. Jiang Yue menepuk bahunya. Orang luar seburuk apapun masih mudah diurus. Tapi hinaan yang datang dari orang-orang terdekat dalam darah daging, itu yang paling menyakitkan. Di tengah percakapan itu, rombongan sudah tiba di pintu masuk suku Yue Shen. Kalian tidak berhak menghalangiku masuk. Aku harus bertemu cucuku. Memangnya aku bisa menyakiti mereka? Yang berteriak memaki adalah seorang betina parubaya dengan wajah yang terlihat sangat tajam dan tidak menyenangkan. Di belakang betina itu ada belasan orang.
Untuk satu orang yang paling depan, seorang jantan bertubuh tinggi besar dengan aura yang sangat kuat, seperti seseorang yang sudah lama memegang kekuasaan. Ini pastilah pemimpin suku serigala abu-abu. Menghadapi tipe-tipe yang benar-benar hanya mengandalkan kesombongan seperti ini, Jiang Yue sedikit kewalahan. Dengan penuh harapan ia menoleh ke arah Zuzu. Zuzu langsung mengerti. Dengan penuh semangat ia maju ke depan dan menyindir keras, nenek-nenek tua dari mana yang sembarangan mengaku punya cucu di sini. Betina parubaya itu baru saja melihat Yan Che di samping Jiang Yue. Ia seketika sangat terkejut dan gembira, lalu langsung berlari dan menerobos ke hadapan Yan Che. Sebuah tamparan keras langsung mendarat di pipinya. Suara tamparan yang sangat keras itu bergema memenuhi seluruh area. Betina itu memaki dengan penuh amarah, anak tidak tahu diri, kabur begitu saja